Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fudo Nur Hidayah akan menyajikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti untuk SD kelas 6 dengan tema mengamalkan puasa sunnah. Baik adik-adik semua, sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kompetensi dasar dari pembelajaran ini, yang pertama yaitu menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis puasa sunnah. Yang ketiga, ketentuan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Yang keempat, hikmah puasa sunnah. Adik-adik semua tentu sudah melaksanakan puasa, khususnya puasa wajib. Terus bagaimana dengan puasa sunnah? Apa sudah pernah melaksanakannya? Baik, mari kita bahas. Apa itu puasa sunnah? Maknanya bagaimana? Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau siam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan amalan serta penyempurnaan ibadah wajib lainnya. Namanya puasa sunnah, maka hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Tujuan pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah adik-adik memahami makna puasa sunnah, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis puasa sunnah. Apa saja jenis-jenis puasa sunnah itu? Yang pertama ada puasa Syawal, yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal atau puasa setelah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ada puasa Senin Kamis, yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Puasa ini disunahkan karena hari tersebut adalah hari kelahiran Nabi dan hari diangkatnya amalan. Kemudian yang ketiga ada puasa Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunahkan menurut kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya yang keempat ada puasa Arafah, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang kelima ada puasa Tasyu'ah, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah ini dilakukan adalah sebagai pembeda pelaksanaan puasa orang Yahudi yang dilakukan hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Kemudian yang keenam ada puasa di pertengahan bulan Qomariyah atau disebut puasa Ayyamul Bid atau disebut hari-hari putih. Disebut hari-hari putih karena hari di mana bulan terlihat terang pada malam harinya. Biasanya terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian jika adik-adik ingin mengamalkan puasa sunnah atau berpuasa sunnah, maka adik-adik harus mengetahui ketentuan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Apa saja ketentuan tersebut? Yang pertama yaitu syarat syah puasa sunnah, yaitu 1. Islam. Yang kedua mumayyiz, yaitu anak yang telah dapat membedakan antara hal bermanfaat dan berbahaya bagi diri sendiri. Kemudian yang ketiga suci. Jadi bagi perempuan atau adik-adik yang sudah haid, maka ketika sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa. Tetapi ketika setelah bersuci dari haid, boleh melaksanakan puasa. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu berpuasa pada waktu yang diperbolehkan.
Waktu-waktu yang tidak diperbolehkan contohnya itu puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari tasyrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kalau sebagai muslimat yang sudah bersuami, maka wajib mendapatkan izin dari suami. Kemudian ada rukun puasa. Apa rukun puasa itu? Yang pertama niat, yaitu berniat melaksanakan puasa pada malam harinya. Yang kedua menahan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Kemudian, mengapa Allah menganjurkan kita berpuasa? Ternyata dalam berpuasa itu memiliki beberapa hikmah atau manfaat. Yang pertama yaitu penyempurnaan kekurangan ibadah wajib. Yang kedua meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga menjaga kesehatan dan kebugaran. Keempat menumbuhkan kepedulian sosial. Yang kelima, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pelaksanaan puasa Arafah yang dianjurkan oleh Rasulullah dengan tujuan agar orang yang berpuasa memiliki sikap tenggang rasa dan memikirkan orang-orang yang berada di padang Arafah, di mana mereka memenuhi panggilan Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hikmah dari puasa Asyura, puasa ini dianjurkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal juga memiliki keutamaan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah puasa sunnah adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sunnah adalah berpuasa pada waktu tertentu, di mana hukum pelaksanaannya sunnah, artinya jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Jenis puasa sunnah antara lain puasa Syawal, Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, puasa Sya'ban, puasa Tasu'a, dan puasa Nabi Daud. Kemudian tujuan pelaksanaan puasa sunnah adalah sebagai penyempurna ibadah wajib sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian materi mengenai puasa sunnah. Semoga kita semua, adik-adik semua bisa mengamalkan puasa sunnah di rumah masing-masing. Baik, kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.